Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya saya sudah memaparkan penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah wujud yang bertempat. Jadi salah besar kalau dikatakan bahwa Allah itu ada di langit. Allah itu duduk di atas arasy. Allah itu bertempat dimanapun. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk dan tempat adalah bagian dari makhluk itu. Mustahil Sang Khalik bertempat dalam makhluknya. Karena Sang Khalik itu qadim dalam arti tidak bermula, sementara tempat itu hadits dalam arti dia memiliki permulaan. Tempat itu hanya ada dengan adanya alam. Sementara Tuhan ada. Ketika alam tiada pun Tuhan sudah ada. Karena itu tidak mungkin dan mustahil Tuhan itu bertempat. Sekarang saya ingin mengoreksi salah satu keyakinan yang juga sama-sama keliru, ya. Dan kekeliruan ini terlahir dari pembacaan secara harfiah dari salah satu ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, yang cukup disayangkan, beberapa terjemahan Al-Quran mengartikan istawa itu artinya bersemayam. Bersemayam itu artinya duduk kayak begini. Nah, itu salah. Terjemahan itu keliru. Kalau Anda mempelajari ilmu akidah dan paham penjelasan Imam Ar-Razi di uraian sebelumnya, itu terjemahan harus dikoreksi. Dan kabar baiknya saya menyimak bahwa ternyata terjemahan kata istiwa, beristiwa itu sudah dikoreksi di KBBI. Alhamdulillah ya. Nah, bagi sebagian kaum muslim yang masih meyakini Tuhan itu bersemayam di arsy, duduk seperti halnya manusia begini, atau duduk di langit atau dimanapun itu keyakinan keliru. Sekarang saya ingin membuktikan kekeliruan itu dengan penjelasan Imam Baihaqi. Perhatikan, ini kitab Al-Asma wa Sifat. Imam Baihaqi ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bukan orang liberal. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asma wa Sifat, Imam Baihaqi, ulama abad ke-5 Hijriah. Artinya ini ulama salaf. Ulama salaf. Bagaimana generasi salaf mengartikan kata istawa? Yang ingin saya katakan terlebih dulu, saudara-saudara sekalian, kalau Anda menjumpai dalam Al-Quran atau hadis sifat-sifat yang seolah-olah kalau dibaca secara lahiriah menunjukkan Allah itu ada persamaannya dengan makhluk, seperti halnya dikatakan ada yad dalam arti tangan ya, atau misalnya istawa yang suka diartikan duduk. Kemudian ada lagi misalnya Allah turun ke langit. Nah, istilah-istilah itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menempuh dua cara. Satu metode namanya tafwid. Tafwid itu artinya kita menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seiring dengan banyaknya kelompok mujassim ini artinya kelompok yang memandang Tuhan sebagai jisim. Dia punya tangan, punya kaki, dia berjalan, dia berlari dan seterusnya ya. Seiring dengan banyaknya kelompok-kelompok semacam itu, maka ulama Ahlus Sunnah yang lain menempuh metode takwil, dan takwil itu sendiri metode salaf ya. Guru saya di Al-Azhar, Profesor Robi Jauhari, mengarang buku Takwilus Salaf li Sifatillah. Takwil generasi salaf terhadap sifat-sifat Allah. Ada para sahabat Nabi, para tabi'in itu bertakwil, itu bukan bid'ah, bukan sesat ya. Silahkan Anda baca, download di internet. Takwilus Salaf li Sifatillah. Sekarang saya ingin menguraikan penjelasan Imam Baihaqi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana beliau memaknai istiwa dan bagaimana beliau menarasikan pendapat para ulama tentang kata istiwa itu. Maknanya bukan duduk, bukan bersemayam ya. Perhatikan. Inilah gunanya belajar Al-Quran dengan bahasa Arab. Membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan terjemahan aja. Inilah keliru kalau seandainya kita efek kekeliruan kita kalau seandainya hanya membaca Al-Quran dengan terjemahan bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia itu terlalu miskin untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran sedemikian kaya ya. Halaman 517 dari kitab Al-Asma wa Sifat. Dengarkan ini baik-baik. Silahkan dibuka halaman 517 sampai halaman 519. Oke, saya akan bacakan beberapa bagian saja. Wal qadim subhanahu, qadim artinya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang qadim yang tidak bermula, alin ala arsyihi la qa'id wala qa'im wala mumas wala mubayin anil arsy. Zat yang qadim Allah subhanahu wa ta'ala itu alin ala arsyihi. Alin artinya bukan berarti berada di ketinggian secara indrawi, tapi maksudnya kedudukan